pagi, selamat hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Dengan sukacita, Presbiter BPIB Bajem Surya Kasih Tembilahan mengucapkan selamat beribadah secara daring bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang hadir dalam persekutuan ibadah hari ini dengan tema memberitakan Kristus di tengah keberagaman. Melalui bacaan Alkitab, Efesus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan 13, kiranya ibadah yang kita lakukan berkenan di hadapannya dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah saat ini adalah Pendeta Junita Nun Ulan S. Siteol. Mari bersatu teduh. Saat teduh selesai, mari kita beribadah. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Mari kita berdiri dan mengagungkan Allah, Sang Pelayan yang sejati. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 12, bait pertama dan kedua, masuklah semua menghadap Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu jemaat Tuhan, nas pembimbing yang akan menuntun kita dalam ibadah minggu saat ini diambil dari kitab Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Muliakan
Allah Sang Hidup, kami memuji Engkau yang senantiasa memberkati kami hari demi hari dengan berkat rohani dan jasmani, sehingga kami dapat menjalani hari-hari pemberian-Mu dengan penuh syukur. Kristus Sang Kepala Gereja, kami bersukacita bahwa Engkau memanggil kami dalam persekutuan gereja-Mu untuk berbakti dan mengelola pelayanan ini bagi kemuliaan nama-Mu. Namun kami mengaku bahwa dalam tugas panggilan dan pengutusan kami sering tergoda oleh keinginan-keinginan yang memuaskan diri sendiri maupun kelompok, menghitung untung rugi, sehingga tak jarang kami menjadi sombong rohani yang menumbuhkan ketidakharmonisan dalam persekutuan sehingga tidak menjadi berkat dan mendukakan sesama-Mu, bahwa kami terkadang tidak peduli kepada pelayanan-Mu. Roh Kudus, Sang Pembaru, ampunilah segala dosa yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ajarkan kami ketulusan dan kerendahan hati, agar setiap pelayanan yang kami lakukan merupakan ungkapan syukur bagi kemuliaan nama-Mu, sehingga sesama kami turut merasakan kasih dan berkat-Mu melalui hidup kami. Inilah doa kami, ya Allah, Tritunggal Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah minggu saat ini, sekalipun harus dari rumah masing-masing. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, di pagi penuh syukur ini kami datang di hadapan-Mu. Kami merasakan bagaimana kuasa Tuhan yang tetap nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan mempercayakan kami hari baru, dan Tuhan juga memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama merefleksikan kasih Tuhan dalam ibadah minggu saat ini, bersama dengan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami akan belajar dari firman-Mu, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, serta mampukan kami untuk dapat menghayati kekayaan firman. Bersabdalah ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga yang mulia. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya,
dari Efesus 3 ayat yang pertama sampai dengan 13 yang menyatakan rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dan wahyu seperti yang telah ditulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membaca, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberitakan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayan menurut pemberian kasih karunia Allah yang diabrahkan kepada sesuai dengan perjanjian kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk dinyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitakan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku meminta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesatakanku karena kesesatakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Dalam ibadah minggu saat ini kita akan merenungkan perikop kita dari Efesus pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita bermasyarakat, apalagi kita sebagai makhluk sosial, relasi kita dengan sesama, kita diperjumpakan dengan situasi bagaimana keberadaan orang-orang di sekeliling kita yang memang beragam, baik dari warna kulit, suku, budaya, dan kemudian kita berjumpa dengan banyak orang di sekeliling kita yang ketika mereka melakukan sesuatu, ada orang yang mengapresiasi apa yang mereka karyakan, tetapi ada juga yang mencibir atau kemudian tidak memberikan apresiasi, bahkan sepertinya menolak apa yang kita lakukan. Namun Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, perikop kita di saat ini mau mengarahkan kepada kita tentang
bagaimana situasi yang diperhadapkan kepada Paulus. Gambaran yang menjadi latar belakang perikop kita di saat ini mau mengarahkan kepada kita tentang situasi Efesus. Efesus yang juga dikatakan sebagai kota yang maju, karena memang memiliki pelabuhan yang sangat besar yang merupakan pusat dari ekspor kebutuhan pasar bagi pendaratan penumpang kapal laut yang saat itu datang dari Roma. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagaimana dinamika kota pelabuhan, perkembangannya cepat. Latar belakang orang dengan berbagai karakter, berbagai model diperjumpakan kepada kita. Bahkan yang lebih menarik lagi, di Efesus kita berjumpa dengan penyembahan masyarakat di sana berkaitan dengan Dewi Kesuburan, kuil yang dikenal yaitu kuil Dewi Artemis. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika kita melihat bagaimana pusat peribadahan orang-orang yang berada di Efesus memberikan pemahaman yang sangat berbeda dengan apa yang coba disampaikan oleh Paulus. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, perikop kita memperlihatkan kepada kita bagaimana situasi, kondisi dan keadaan jemaat-jemaat yang berada di Efesus. Ada banyak masalah, ada banyak tantangan yang hadir di sana. Persoalan yang disajikan bukan hanya dari segi sosial, ekonomi, politik, tetapi juga keagamaan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, berjumpa dengan karakter orang yang juga didukung oleh sifat atau sikap primordialisme. Bagaimana karakter orang yang berpegang teguh terhadap hal-hal atau pemahaman yang dibawa sejak kecil, baik tradisi, adat istiadat, dan juga bagaimana situasi yang berkaitan dengan lingkungan sekelilingnya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, berhadapan dengan tantangan, situasi dan kondisi yang ada bukan serta-merta membawa Paulus menjaga jarak dengan jemaat yang berada di Efesus. Tetapi perikop kita menyajikan kepada kita, sekalipun Paulus harus berhadapan dengan pemerintah Roma berkaitan dengan informasi, laporan yang diberikan oleh pemuka-pemuka agama di Yerusalem pada saat itu, karena mereka merasa terancam terhadap apa yang diberitakan oleh Paulus. Bahkan Paulus dipandang sebagai pengkhianat, karena sekalipun ia sebagai warga negara Roma, ia adalah seorang Yahudi dari suku Benyamin, dan ia pernah aktif sebagai anggota Farisi. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, hal yang menarik yang perlu kita perhatikan di sini, sekalipun Paulus menghadapi ancaman itu dengan penuh keteguhan dan keyakinan, bagaimana ia yang telah menerima wahyu yang diberitakan rahasia kasih karunia dan damai sejahtera Allah bagi seluruh umat manusia. Namun kemudian Paulus tidak goyah terhadap ancaman-ancaman yang harus diperhadapkan kepadanya. Kenapa Paulus diperhadapkan dengan situasi yang demikian? Paulus tetap kuat, Paulus tetap komitmen, Paulus tetap teguh untuk tetap memberitakan Injil Yesus Kristus. Karena yang Paulus lihat di sini, bagaimana ia melihat pedoman bahwa ketika umat dipersatukan di dalam Kristus, seyogyanya kehidupan kita menghadirkan damai sejahtera Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Paulus mengakui hanya Allah yang dapat memberikan kasih, yang dapat mempersatukan umat, yang dapat menganugerahkan kebaikan dan damai sejahtera sekalipun diperhadapkan dengan berbagai kesulitan dan tantangan. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita merefleksikan bagian ini mau mengatakan kepada kita pada bagian pertama, apa yang coba dilakukan oleh Paulus, karena Paulus memiliki sikap hidup dalam kerendahan hati. Kerendahan hati di sini bukan kemudian ketika kita berhadapan dengan cercaan, hinaan, baru kemudian kita meragukan kemahakuasaan Tuhan. Sikap rendah hati yang ditampilkan oleh Paulus mengatakan kepada kita, teruslah melangkah walau ada rintangan. Jangan takut berjalan di jalan yang benar. Kenapa? Hidup itu terlalu singkat. Oleh karena itu mengutip beberapa ungkapan mengatakan, hidup ini terlalu singkat. Lepaskan mereka yang menyakitimu. Sayangilah mereka yang peduli denganmu. Berjuanglah bagi mereka yang berarti bagimu. Bertemanlah dengan semua orang, tetapi bergaullah dengan orang yang berintegritas dan mempunyai nilai hidup yang benar, karena pergaulan akan mempengaruhi cara hidup dan masa depan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, bagian yang kedua mau mengatakan kepada kita dari ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-13, dalam kondisi sebagai pelayan Kristus yang dipercayakan Kristus dan gerejanya untuk memberitakan kasih karunia Kristus, Paulus tetap rendah hati, bahkan menganggap dirinya sebagai yang paling hina di antara orang-orang kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, dari bagian ini mau mengatakan kepada kita, Paulus menyadari, bahkan Paulus mengakui, tanpa pertolongan Tuhan ia tidak dapat melakukan apa-apa dari pekerjaan yang dipercayakan Allah baginya. Paulus mengakui bahwa ketika Allah yang telah memilihnya untuk memberitakan Injil dan menyingkapkan rahasia tentang rencananya yang sejak dulu tersembunyi, dan kini ketika Allah mempercayakannya itu bagi Paulus, Paulus meminta kepada jemaat untuk tidak tawar hati. Paulus meminta kepada jemaat untuk tidak kecewa atas apa yang diperhadapkan kepada dirinya. Situasi pemenjaraan bukan berarti Injil Yesus Kristus pun ikut terpenjara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, di minggu yang ke-10 sesudah Pentakosta saat ini, firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita dipercayakan Allah untuk melakukan tanggung jawab pelayanan ini, lakukanlah itu dengan penuh kerendahan hati. Karena ketika kita mampu melakukan semuanya itu dengan penuh kerendahan hati, kita mampu merasakan bagaimana kehadiran Allah di dalam hidup pelayanan kita. Kita berjumpa dengan kepelbagaian, kita berjumpa dengan berbagai perbedaan, tetapi mengatakan kepada kita, justru di balik setiap itu ada maksud dan rencana Allah bagi kehidupan saya dan saudara-saudara. Dan bagian yang kedua mengatakan kepada kita bahwa ketika kita dipercayakan Allah di tengah-tengah pelayanan ini, mari hadirkan damai sejahtera. Mari hadirkan keharmonisan. Mungkin di tengah-tengah situasi yang tidak harmonis, tetapi justru disitulah hidup saya dan saudara-saudara dipakai untuk bagaimana memberitakan Kristus di tengah-tengah keberagaman, di tengah-tengah kepelbagaian. Ada situasi ditolak mungkin, ada situasi tidak dianggap mungkin, tetapi mengatakan kepada kita jangan pernah menyerah terhadap situasi-situasi yang ada. Tetapi mari kita melihat sebagaimana Paulus, hidupnya dipersembahkan hanya untuk Tuhan. Segala keberhasilan yang Paulus rasakan di tengah-tengah pelayanan bukan membawa Paulus untuk mengakui bahwa apa yang ia lakukan semata-mata karena dirinya, tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus mengatakan bahwa semua karena Tuhan yang berkarya atas hidupnya, semua karena Tuhan yang mempercayakannya baginya. Oleh karena itu, marilah kita juga punya pengakuan yang sama di tengah kepelbagaian, di tengah perbedaan sekalipun. Segala apapun yang kita lakukan semata-mata hanya untuk memuliakan Tuhan. Dalam hidup keluarga rumah tangga, di dalam pelayanan dan pergumulan kita, dalam relasi kita dengan sesama di sekeliling kita, bahkan dalam setiap karya dan tanggung jawab kita. Selamat berkarya di tengah kepelbagaian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
semuanya. Hidup rukun damai dalam Yesus. Jemaat Tuhan, marilah berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Marilah kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di minggu ke-10 sesudah Pentakosta, marilah kita bersehati menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh mensyukuri kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami ada di minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Biar kiranya Tuhan firman yang boleh kami baca dan renungkan, kami hanya memohon kepadamu, berilah kami hikmat-Mu, supaya kami juga dimampukan untuk dapat memahami keberagaman sebagai anugerah ilahi yang Tuhan percayakan bagi kami. Ada banyak hal yang diperjumpakan bagi kami di tengah-tengah kepelbagaian ini. Namun Tuhan, keberagaman yang Kau hadirkan bagi kami adalah juga bagian yang harus kami syukuri di sepanjang perjalanan hidup kami. Mengucap syukur kepada Tuhan dalam kebersamaan persekutuan pelayanan kami, khususnya kami Bajem Surya Kasih Tembilahan GPIB Jemaat Anugerah Sorek. Kami datang kepadamu ya Bapa menopang dalam doa untuk bersamaan pelayanan kami, baik kami selaku presbiter, diakon, penatua dan pendeta, menggumuli bersama dengan gumul yang Kau percayakan bagi hamba-Mu, Pendeta Janetli Afia Habati Huta, dengan segala kondisi yang dirasakan sampai saat ini. Tuhan juga yang terus menyertai, memberkati, dipulihkan, disembuhkan di dalam kuasa dan pertolongan Tuhan. Berkati suami, orang tua, sanak saudara, dengan segala kasih, kebaikan, cinta yang boleh mereka berikan. Biar kiranya makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, semuanya itu menjadi sarana untuk pemulihan, kesembuhan yang berasal dari Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh kembali di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bersama dengan rekan-rekan presbiter dan jemaat Tuhan yang ada di Bajem Surya Kasih Tembilahan. Berkati diakon penatua dalam segala karya pelayanan di masa pandemi ini. Biar kiranya Tuhan juga yang terus menyertai, memberkati. Berkati warga jemaat dengan segala karya, dengan segala harapan, dengan segala gumul yang diperjumpakan bagi mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga, rumah tangga. Kami berdoa ya Bapa untuk pengurus dan anggota Pelkat yang ada, komisi-komisi kerja, panitia, karyawan kantor, Tuhan juga berkati. Biar kiranya setiap pelayanan yang boleh mereka lakukan semata-mata hanya untuk memuliakan Tuhan. Inilah kami ya Bapa, kami membawa dalam doa kami untuk bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan ke pelosok-pelosok desa. Berkati kami Tuhan dengan segala apapun upaya pemerintah berkaitan dengan situasi di masa pandemi ini. Biar kiranya kami sebagai warga masyarakat yang adalah juga warga gereja, kami boleh peduli dengan segala apapun yang harus kami lewati di masa pandemi ini. Kami berdoa juga untuk setiap karya pelayanan kami. Kami berdoa untuk warga jemaat kami, orang-orang tua kami dalam masa lanjut usia, dengan segala kondisi fisik yang Tuhan hadirkan bagi mereka. Biar kiranya di dalam masa lanjut usia sekalipun mereka tetap mengimani hanya Tuhan sumber segala berkat, hanya Tuhan yang senantiasa mereka sembah, mereka agungkan di sepanjang langkah hidup mereka. Kami berdoa Tuhan untuk tanggung jawab kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua bagi anak-anak kami. Anak-anak kami dalam masa kecil tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan pergaulan, mereka yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, mereka yang bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup, Tuhan juga yang memberkati. Keluarga rumah tangga kami yang menantikan kehadiran keturunan, Tuhan juga yang tetap memberkati. Inilah kami ya Bapa, sepanjang minggu akan kami tapaki. Tuhan juga yang terus menyertai kami, limpahkan kesehatan, kekuatan, keselamatan bagi kami, dijauhkan dari segala malapetaka, mara bahaya, bahkan maut sekalipun. Kami juga membawa dalam doa
untuk Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, dengan segala karya pelayanan yang dipercayakan di masa pandemi ini. Biar kiranya Tuhan juga yang tetap melimpahkan kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, kebijaksanaan. GPIB yang tersebar di kota-kota besar sampai ke pospelkes yang ada, Tuhan berkati. Inilah kami ya Bapa. Biar kiranya setiap doa, pinta dan sembahyang kami, biarlah bukan kehendak kami yang jadi, namun kehendak Tuhanlah yang jadi atas kami. Hanya padamu Tuhan kami berdoa, hanya padamu Tuhan kami bermohon. Iya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat.
dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan dari Kitab Bakti 82, bait yang pertama dan yang kedua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita berikan kepada Tuhan, asal jangan dengan duka dan terpaksa, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan dan diri kita kepada Tuhan sumber berkat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengagungkan Engkau atas kuasa kasih-Mu yang besar bagi dunia. Kiranya Engkau berkenan menerima dan memberkati persembahan kami, agar berguna demi mewujudkan pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama. Ajarlah kami menjadi persekutuan yang terus setia bersyukur dan melayani sesama, sehingga membawa damai sejahtera. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai sariwarta buat kita di minggu ini, kita akan mendengar sariwarta GPIP Bajang Surya Kasih Tembilahan, Minggu tanggal 9 Agustus 2020. Sebagai wujud tanggung jawab persekutuan pelayanan dan kesaksian, disampaikan informasi sebagai berikut. Yang pertama, ibadah bersama di rumah ibadah GPIB Bajang Surya Kasih Tembilahan belum dapat diselenggarakan sampai pemberitahuan selanjutnya. Oleh karena itu, jemaat tetap berada di rumah. Ibadah hari Minggu dilaksanakan secara daring, dapat diakses di kanal YouTube GPIB Bajang Surya Kasih Tembilahan pada pukul 7 WIB. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan, renovasi rumah pelkat GPIB Bajang Surya Kasih Tembilahan terus berjalan. Kami menghimbau kepada seluruh Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat sekalian terus bergandengan tangan menopang berjalannya pembangunan rumah pelkat. Mohon penopangan dalam doa maupun dana. Yang ketiga, Majelis Jemaat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Pendeta Junita Lun Ulan SSI Tel atas pelayanannya. Tuhan memberkati, serta seluruh pelayanan yang bertugas pada hari ini, juga kepada jemaat dimanapun berada. Tuhan memberkati. Yang keempat, Majelis Jemaat mengucap selamat ulang tahun
kepada anggota jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Yang kelima, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat atas persembahan yang disampaikan berupa persembahan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan kantong, dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati persembahan warga jemaat. Informasi keuangan dan lainnya dapat dibaca dalam warta jemaat hari ini. Dan akhirnya, Yesus Kristus, Kepala Gereja, kiranya memberkati hidup kita semua di minggu berjalan ini. Yang keenam, selama pandemi COVID-19, tata ibadah dan warta jemaat akan diantar ke rumah jemaat oleh Presbiter 215. Warta jemaat yang sudah dibagikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari mohon dibaca serta turut ambil bahagian dalam kegiatan yang ada. Dalam warta jemaat ini tertera banyak informasi penting bagi kita semua. Demikian warta jemaat buat kita semua, dan selamat hari Minggu. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Wartakan Injil Tuhan Yesus Kristus dalam kerja dan layanmu, serta lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menolong dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersehati satu suara, mari agungkan Allah yang abad. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari kita saling menerima satu sama lain dalam kasih-Nya. Mari pelihara kerukunan, persaudaraan di dalam Tuhan. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan hidupmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.